Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Abdurrahman bin Auf? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tematik 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 sampai dengan 6 teman-teman sekalian. Baik, Pak Yasin akan buka materinya, silakan disimak dengan baik. Kali ini kita akan belajar SBDP. Teman-teman pasti pernah belajar menggambar sekaligus mewarnai ya waktu kelas 1 dan kelas 2. Kali ini kita akan lebih dalam menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan teman-teman sekalian antara lain kertas gambar, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna atau spidol. Berikut langkah-langkah untuk menggambar dekoratif. Buatlah rancangan atau gambar berupa motif hias dan kertas. Motif hias pada kertas teman-teman. Motif hias bisa berupa stilasi dari alam atau fauna, flora, atau alam benda, abstrak atau geometris. Gambar dapat berbentuk hitam putih saja atau berwarna. Warna-warna yang digunakan bisa diambil dari pewarna buatan atau pewarna alam. Nah, teman-teman bisa menggambar seperti di contoh ada gambar ikan, atau boleh menggambar hewan, bunga, dan lain sebagainya. Nanti boleh bisa diwarnai pakai krayon saja. Oke, lanjutkan, kita akan membaca. Ayo membaca. Sukakah kalian makan ikan? Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ada banyak jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah teman-teman ada akuarium? Jenis apakah yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air, misalnya udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3 teman-teman. Ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar seperti gurame, mujair ya teman-teman. Kemudian ikan air laut yang ada di laut, dan ikan air payau seperti yang ada di Sumatera atau di Kalimantan. Ayo membaca. Tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah berarti 140 ekor dikali 3 teman-teman. 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Kalau dalam perkalian ditulis 3 dikali 140 sama dengan 420. Berlaku sifat pertukaran. 3 dikali 140 sama dengan 140 dikali 3. 140 sama dengan 100 ditambah 40. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan 3, lalu jumlahkan. 3 dikali 100 sama dengan 300. 3 dikali 40 sama dengan 120. 300 ditambah 120 sama dengan 420. Ayo berlatih. Kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Wayan membeli 4 kotak telur.
Tiap kotak berisi 243 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Wayan? Caranya sama seperti yang di atas teman-teman ya. Lanjut ke pembelajaran 4 bahasa Indonesia. Oke, teman-teman masih ingat gambar apa ini ya? Ya, baik. Ini adalah gambar metamorfosis atau perubahan hidup atau bentuk pada hewan kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian ia menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Masih ingatkah kalian dengan daur hidup kupu-kupu? Bersama dengan teman, tirukan gerakan kupu-kupu sesuai tahap daur hidup yang telah kalian diskusikan. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan pelajaran PJOK ya teman-teman, terintegrasi. Yang pertama, posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan atau gerak telur. Yang kedua, posisi badan merangkak atau gerak ulat. Ketiga, posisi duduk sambil mendekap kaki atau gerak kepompong. Terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka seperti gerak kupu-kupu. Ayo membaca. Kalian boleh memberikan kritik atau saran kepada temanmu. Kritik atau saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? 1. Sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. 2. Mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. 3. Mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. 4. Mengkritik tindakannya, bukan orangnya. 5. Lakukan dengan tersenyum. 6. Akhiri dengan kesimpulan. Oke, itu tentang tata cara memberikan kritik atau saran kepada teman ataupun orang lain teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, daur hidup katak. Sama dia prosesnya dari telur, beruduk kaki, katak berekor, katak muda, dan katak dewasa. Ayo mengamati. Bagaimana belajar kalian dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar? Menyenangkan bukan? Nah, belajar mengenal lingkungan sekitar memang sangat menyenangkan. Kalian bisa mengenali bermacam-macam tumbuhan. Kalian juga mengenali bermacam-macam hewan. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, katak, dan hewan yang lain. Pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Adakah teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu, katak, atau hewan yang lain mungkin karena takut ya teman-teman? Nah, kemudian ayo menulis. Kalian tentu mempunyai teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada yang berani memegang kucing, katak, kupu-kupu, dan hewan yang lain. Namun, ada juga yang agak takut, tetapi ada yang tidak berani sama sekali memegang hewan. Kalian tidak boleh menghinanya. Kalian juga harus menghargai temanmu itu. Apakah saran yang kalian berikan kepada teman kalian yang belum mempunyai keberanian agar dia bisa berani? Nah, terakhir nanti teman-teman mengerjakan soal matematika dalam bentuk perkalian. Masih ingat pembelajaran materi perkalian di kelas 2? Nah, ini saya berikan contoh soal. Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk memelihara ikan.
Jika setiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Jawab, Pak Usman memiliki 5 kolam. Tiap kolam berisi 150 ikan, berarti jumlah ikan seluruhnya 150 dikali 5. Teman-teman, cara menghitungnya dibuat garis terlebih dahulu seperti penjumlahan atau pengurangan, akan tetapi berbeda dengan simbolnya. Simbolnya adalah dikali. 5 dikali 0 berapa teman-teman? Ya, 0. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5-nya atau satuannya di bawah, 2-nya naik di angka 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, tadi ada angka 2 yang menggantung. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 750. 150 dikali 5 sama dengan 750. Masih ingat teman-teman pelajarannya? Oke, baik. Nanti teman-teman kalau sudah paham, silakan berlatih. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. 140 dikali 4. Jawabannya sudah ada teman-teman. 420. Nah, sekarang perintahnya adalah teman-teman buat kalimat cerita sama seperti yang di atas. Kalau tadi namanya Pak Usman, teman-teman boleh ganti yang Pak Udi, Pak Joko, atau yang lain ya. Oke, baik. Itu saja teman-teman sekalian untuk materi yang bawah sama perkalian juga. Selamat berlatih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.